Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rinda Asmara. Mudah-mudahan siapapun yang setia menonton channel ini selalu Allah sehatkan, selalu Allah beri kebahagiaan. Amin. Jadi saya pegang ini adalah kerudung saya zaman dulu. Kerudung ini sebenarnya sih bukan kerudung ini yang saya pakai waktu itu gitu, tapi saya hanya akan mencontohkan, menunjukkan bahwa dulu-dulunya ketika saya awal-awal memakai kerudung itu hanya kerudung seperti ini ya. Kerudung kecil yang saat ini saya gunakan untuk dalaman saja gitu, artinya hanya untuk ini ya, biar nggak licin ketika kita berhijab. Tetapi ketika awal-awal dulu ini ya memang sehari-harinya memakai kerudung seperti ini saja ya, kerudung segede ini kemudian dilipat sedikit, nah seperti ini ya. Depan lebih kecil, nah kemudian kita pakai begini, nah sudah selesai. Jadi dalamnya tidak ada jilbab ini ya, dalamannya itu tidak ada apa-apa. Ini ya rambut, ini leher kelihatan gitu ya. Jadi ketika kita rambutnya panjang kelihatan ke belakang gitu, bahkan kadang-kadang sengaja itu nggak diikat biar kelihatan di belakang gitu. Jadi bener-bener kudung seperti ini saja dipakai gitu ya udah. Berangkat mengaji, keluar ketemu dengan teman ngaji yang laki-laki, bahkan berangkatnya bareng-bareng sampai di tempat ngaji juga hanya seperti ini. Kadang-kadang kita menggunakan jilbab yang rapat seperti ini, tetapi hanya ketika khataman, biasanya sih setahun sekali di acara peringatan hari besar Islam, entah Isra Mi'raj, entah Maulid, itu biasanya kita ada acara khataman dan di situ kita menggunakan jilbab yang rapat ya. Tapi kalau untuk sehari-hari ya kerudung seperti ini saja gitu ya, dan kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa bersalah, dan memang tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ngasih tahu ya, mungkin karena minimnya pengetahuan kita tentang agama Islam pada saat itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni gitu. Jadi begitu ya, awal kita mengenal kerudung, awal kita mengenal yang sekarang kita sebut jilbab, hijab, itu ya kerudung-kerudung seperti ini saja gitu. Dan tidak ada yang mencaci, tidak ada yang memaki, tidak ada yang ngata-ngatain gitu ya, biasa saja karena memang yang lain juga menggunakan seperti ini. Kemudian ketika saya masuk ke SMP, tinggalnya di pesantren, tetapi sama ya, belum ada yang mengingatkan tentang kewajiban seorang muslimah untuk menutup auratnya, untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ya sama, walaupun saya tinggal di pesantrennya ngaji pakai kerudung seperti ini, kalau khataman baru menggunakan jilbab. Tapi ketika kita sekolah, dan memang aturannya pada saat itu belum boleh ya pakai jilbab itu di sekolah umum negeri gitu. Saya di SMP negeri itu tidak boleh menggunakan jilbab. Bahkan teman saya itu pernah ada yang menggunakan baju lengan panjang saja ditegur oleh guru gitu, dan tidak bisa menyalahkan guru juga karena pada saat itu mungkin aturan dari pemerintah memang seperti itu gitu. Jadi benar-benar sehari-harinya kalau pulang dari sekolah kita sudah di pesantren ya hanya menggunakan kerudung seperti ini. Kita keluar cari makan, beli makan gitu hanya menggunakan kerudung seperti ini, artinya rambut dan sebagainya juga masih kelihatan gitu ya. Alhamdulillah ketika lulus SMP gitu, tadinya sempat berpikir milih mau ngelanjutin kemana ya gitu, tapi karena alhamdulillah, lagi-lagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kakak saya memang sudah lebih dulu sekolah di madrasah aliyah gitu. Jadi saya akhirnya udahlah di man saja gitu, ngikut kakak gitu. Kemudian setelah aliyah itu ya sama, masih seperti itu, artinya kita itu kadang-kadang menganggap bahwa jilbab itu bukan kewajiban sebagai seorang muslimah untuk menutup aurat gitu ya, kecuali muka dan telapak tangan, tapi ya hanya itu kewajiban-kewajiban di tempat tertentu dan di acara tertentu gitu. Jadi kita menggunakan jilbab, menggunakan baju muslim kadang-kadang ya ketika pengajian, ketika sekolah karena memang sekolah mewajibkan, kemudian ketika di pesantren, ketika acara ziarah, ketika kondangan, ketika acara-acara tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Sampai akhirnya ketika saya kuliah, nah itu mulai mengenal teman-teman yang aktivis itulah, hijaber gitu. Udah mulai kenal, walaupun awal-awalnya ya namanya nggak tahu, nggak bisa disalahkan. Itu jujur saya takut ya kalau sama teman-teman yang menggunakan jilbab gede gitu, kemudian nampak eksklusif kalau saya lihat pada saat itu gitu. Tidak seperti teman-teman yang lainnya gitu, saya ngelihatnya eksklusif hanya kelompok itu gitu. Kemudian bajunya lebar-lebar, kerudungnya panjang, rata-rata pakai gamis, walaupun masih ada beberapa yang pakai
baju bukan gamis juga gitu, tapi yang pasti kerudungnya lebar-lebar, pasti sampai bawah gitu ya. Kesininya karena qadarullah ada yang satu kelas dengan saya, dan saya betul-betul membuktikan dia itu orang baik, dia itu orang yang sabar, tidak pernah marah gitu, pokoknya baik banget. Kita akhirnya saya akrab dengan dia. Lama-lama saya belajar, oh ternyata mereka itu tidak eksklusif sebenarnya gitu, kesannya saja mereka sebenarnya terbuka ya, mereka sebenarnya bisa berteman dengan siapa saja gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita yang belum masuk di komunitas itu, kadang-kadang kita menganggapnya kayaknya eksklusif gitu, bahkan kalau yang belum tahu kayaknya sombong-sombong gitu ya. Nah akhirnya lambat laun saya mulai ngobrol-ngobrol dan akhirnya saya ikut beberapa kajian-kajian mereka, dan alhamdulillah, oh ternyata jilbab itu bukan hanya formalitas ketika ada acara tertentu atau ketika kita mengunjungi tempat tertentu ya, ternyata memang harus selalu kita gunakan selagi ada kemungkinan kita itu bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram kita, walaupun kondisinya misalnya kita sedang di rumah kita sendiri, misalnya ada ipar, misalnya ada sepupu ya sedang di rumah kita, maka kita tetap wajib menggunakan jilbab, menggunakan penutup tubuh kita. Yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Jadi bukan ketika pengajian saja, bukan ketika kita sekolah di madrasah yang mewajibkan berjilbab, bukan ketika kita kuliah yang mewajibkan kita berjilbab, di mana saja ya. Nah semua itu memang memerlukan proses seperti yang saya alami sendiri. Ini saya pakai terus jadinya ya, ini benar-benar dari awal saya memakai kerudungnya hanya seperti ini, tetapi ya itu alhamdulillah ketika Allah sudah menentukan hidayah untuk kita, maka ada saja jalannya. Yang penting ketika hidayah itu datang, jangan sekali-kali kita menolaknya. Jadi begitu ada orang yang dikirim oleh Allah untuk membuat kita tahu kewajiban tentang hijab itu, ya sudah langsung disambut, langsung dipraktekkan. Sekali kita menolak, kadang-kadang hidayah itu tidak datang dua kali, walaupun banyak juga yang mengalami hidayah itu datang berkali-kali gitu. Ketika kita sudah menolak, datang lagi gitu ya. Yang pasti kita harus menjemput hidayah, jangan menunggu hidayah. Nah itu cerita yang bisa saya bagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya siapapun yang sudah berhijab, siapapun yang sudah menutup auratnya, ayo kita istiqomah, kita belajar, karena hidup ini hanya sebentar saja gitu. Kalau kita senantiasa meminta petunjuk pada Allah, Allah beri petunjuk, ayo kita sambut petunjuk itu gitu. Jangan minta petunjuk tetapi ketika diberi petunjuk kita justru menolaknya. Dan bagi rekan-rekan siapapun yang sampai saat ini belum berhijab, gak apa-apa ya, pelan-pelan, nanti ada prosesnya. Ada saatnya kita merasa tidak nyaman sendiri ketika rambut kita dilihat orang, ketika telinga kita dilihat orang, ketika kita tidak berhijab kemudian ketemu dengan, jangankan laki-laki, bahkan kadang-kadang kalau sudah biasa berhijab itu sedang tidak memakai kerudung, kemudian ketemu dengan teman kita yang perempuan saja, tetangga kita yang ibu-ibu saja, kadang-kadang kita malu sendiri gitu ya. Makanya alhamdulillah kebanyakan wanita muslimah itu sudah berhijab, tidak seperti zaman dulu yang berhijab ya memang yang tahu, memang yang keluarga kiai, keluarga ustadz gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini jilbab sudah ada di semua kalangan, bahkan di kalangan artis pun sudah banyak yang hijrah menggunakan hijab, menutup, bahkan mungkin menutupnya lebih sempurna dari kita. Mudah-mudahan kita juga bisa memperbaiki diri kita, walaupun banyak godaan-godaan ya. Salah satunya adalah kalimat-kalimat yang bilang nggak usah pakai jilbab, yang penting hatinya dijilbabin gitu ya. Padahal memang jelas-jelas di Al-Quran itu kewajibannya bukan jilbabin hati gitu, bukan menutup hati malah harus dibuka, tetapi kita memang harus menutup aurat kita, menutup tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian ada juga yang bilang belum tentu yang jilbaban itu baik. Memang ya, memang ada beberapa muslimah yang sudah berjilbab, ibu-ibu yang sudah berkerudung tetapi belum baik. Mungkin termasuk saya, mungkin termasuk siapapun lah yang nonton video ini. Tetapi itu tidak menjadi alasan, karena Al-Quran tidak milih-milih yang disuruh berjilbab orang-orang yang sudah baik saja, tidak, tetapi semua wanita muslimah yang sudah balik wajib menutup auratnya gitu kan. Kalau kita merasa belum menjadi orang yang baik, ya mudah-mudahan dengan berjilbab pelan-pelan kita akan
menjadi lebih baik. Jadi begitu ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan perintah Allah yang sebenarnya sangat ringan, cuman kadang-kadang karena minimnya pengetahuan agama kita, karena lingkungan, kalau saya pribadi itu merasakan itu yang sangat berpengaruh itu lingkungan. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang memang orang-orangnya berjilbab menutup aurat gitu ya, nanti otomatis lah kita lama-lama akan mengikuti gitu. Dan sebaliknya, kalaupun kita sudah berjilbab rapat tetapi sehari-hari kita bergaulnya dengan orang-orang atau teman-teman yang belum menggunakan jilbab gitu, kadang-kadang kita terpengaruh juga gitu. Makanya selalu berusaha untuk menjemput hidayah, dan ketika hidayah itu sudah datang, kita sambut dan kita laksanakan. Jadi tidak pernah menunda-nunda. Mudah-mudahan setiap yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.